dan bersegeralah kalian, berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, dan kejarlah surga. Maksudnya dengan beramal soleh setelah taubat itu, yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Makna takwa adalah patuh, bagi orang-orang yang patuh. Saksi bahasan kita adalah bersegeralah kalian dalam mengejar pengampunan Tuhan kalian. Kemudian surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 74, di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Al-Maidah surah nomor 5 ayat 74, afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Apakah mereka tidak segera bertaubat kepada Allah dan memohon maaf kepadanya? Beristighfar itu memohon maaf. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga perlu saya tambahkan informasi, kalau Anda mengatakan astagfirullah, itu Anda seperti kalau di alam manusia Anda mengatakan maafin saya. Istighfar itu permohonan maaf. Wa atubu ilai, ini taubatnya, berarti janji tidak mau mengulanginya. Jadi kalau kita bilang astagfirullah wa atubu ilai, artinya saya mohon maaf ya Allah dan saya janji tidak akan mengulanginya. Nah, harus difahami maknanya ini, supaya jangan terjerumus lagi pada pelanggaran yang sama. Kemudian, ya, dalam surah Al-Muzammil, selanjutnya surah Al-Muzammil surah nomor 73 ayat 20. Yang bunyinya Allah berfirman Al-Muzammil ayat 20, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, sekarang kita pindah ke hadis, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Dan Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang Sahara yang tidak bertuan, membawa seluruh bekalnya di atas hewan tunggangannya. Kita bayangkan kita sendirian, kita nak menunggangi unta, kita bawa semua bekal kita, uang yang kita milikin, baju yang kita milikin, makanan yang kita milikin, tidak ada lagi kecuali di situ. Lalu kemudian orang itu beristirahat di bawah sebuah pohon di padang pasir, lalu dia tertidur. Pada saat dia bangun, kata Nabi SAW, unta dan semua bekalnya hilang. Tidak ada orang satupun di padang pasir itu. Maka dia pun keliling-keliling mencari, ya, hewan tunggangannya dan bekalnya tidak ditemukan sampai dia sudah tidak lagi menemukan jalan keluar. Maka dia berkata dalam dirinya sendiri, saya akan kembali ke pohon yang tadi saya tidur, lalu saya tidur semoga saja saya mati. Karena sudah tidak ada jalan keluar. Dia melanjutkan jalan, tidak ada hewan tunggangan, di padang pasir yang sangat luas, bekalnya sudah tidak ada, dia bisa kehausan dan mati kelaparan. Maka pada saat dia tidur dan dia terbangun, dia menemukan untanya di depan matanya. Maka bagaimana senangnya orang ini bisa menemukan kembali bekalnya, Allah Azza wa Jalla lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hamba-hambanya. Oleh karena itu ini sebuah kebaikan, jangan ditunda-tunda. Dan kita tidak pernah tahu dosa mana yang masih belum Allah maafkan, dosa mana yang belum kita minta maaf dan bertaubat kepada Allah atau kembali kepada Allah. Maka mulai detik ini kita selalu memperbanyak itu, agar kita selalu istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, dalam hadis qudsi Nabi SAW bersabda, menukil dari Rabbnya Allah Azza wa Jal, Allah berfirman, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu memenuhi langit, lalu engkau beristighfar kepadaku, maka aku akan memaafkan semua dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Makna tidak peduli karena Allah tidak lihat lagi nilai kesalahan kita, yang penting kita mau taubat kepadanya. Dan juga Allah tidak akan pernah diintervensi oleh siapapun. Tidak ada yang bisa ikut campur. Kalau Allah mau maafkan kita, Allah maafkan. Selesai. Berarti hanya antara kita
dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bagaimana seseorang itu yang dia prioritaskan dalam hidupnya adalah bagaimana menjalin hubungan baik sama Allah. Apa semua permasalahan kita hadapi dalam hidup kita ini, permasalahannya cuma satu, karena kita rusak hubungan kita sama Allah. Kalau selama ini Bapak Ibu merasakan hidupnya enak-enak saja, karena hubungan Bapak Ibu sama Allah baik. Sholatnya dijaga, zikirnya dijaga, baca Quran dijaga, ibadah dijaga. Selama dari dosa maka Allah juga jaga. Tapi kapan ada gangguan-gangguan dalam hidup kita, berarti kita harus introspeksi diri. Ada masalah nih. Semua hanya kembali kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga hubungan baik sama Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Siapa yang rusak hubungannya sama Allah, Allah akan rusak hubungannya dengan manusia. Bagaimanapun dia berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut. Orang yang bertaubat kepada Allah ini akan berada di atas nikmat yang melimpah. Tidak pernah berhenti. Asal betul-betul dia taubat, setelahnya dia jaga amal solehnya. Ini resep sederhananya. Allah sebutkan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 3. Tentang masalah janji Allah ini. Wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Al-ayah yang artinya, dan istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan taubatlah kepadanya. Mohon maaf dan janji tidak akan mengulanginya. Maka ia akan memberikan kenikmatan terus-menerus non-stop. Salah satu maknanya dunia dan akhirat. Di dunia tidak akan berhenti makanan, minuman, kesehatan, kebaikan orang-orang di sekitar kita dan segala macam hal. Di akhirat masuk surga sampai waktu yang sudah ditentukan. Ibnu Abbas menerjemahkan makna daripada yumatti'akum mata'an hasana, dia memberikan kenikmatan terus-menerus pada kalian kalau istighfar, memberikan kalian kenikmatan yang baik, yaitu rezeki dan juga kelapangan. Al-Qurtubi berkata, menafsirkan ayat ini, surah Hud tadi, inilah buah istighfar dan taubat, yaitu Allah memberikan kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan kelapangan hidup. Ada hadis Bukhari Muslim berbunyi, kata Nabi SAW, man akthar istighfara ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Siapa yang memperbanyak, menjadikan rutinitasnya, setiap saat lisannya selalu istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, lagi di jalan, lagi di kendaraan, lagi di rumah, yang penting bukan di tempat yang dilarang berzikir seperti maaf di WC, maka selain ini, Anda lagi di taman rumah, pokoknya apa saja kita selalu ikuti istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan untuknya dari setiap kesempitan kelapangan. Apapun masalahnya akan ada jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap rasa sumpek, suntuk, sedih, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Ibnu Majah.